Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Dafi di channel Solusi Abah Dafi Pengamat. Di video kali ini Abah mungkin sekarang mulai menganalisa tentang perkembangan kasus yang mungkin besok ini katanya ada rekonstruksi di hari Selasa. Berarti malam ini Abah buat video, besok ada rekonstruksi di TKP Subang. Abah tidak membahas apa yang tertera di tumblernya video ini, yaitu yang berjudul perbedaan warna baju tahanan biru dan orange. Itu tidak Abah bahas, tapi Abah pakai tulisannya seperti itu. Abah hanya menganalisa dan juga akan memberikan kritikan, saran dan solusi seperti yang biasa Abah lakukan. Tim kedua, yaitu tim baru dari Polda Jabar ini, ternyata setelah Abah mati, sepertinya banyak barang-barang yang seharusnya bisa dijadikan barbuk di TKP pertama itu tidak dilakukan. Artinya, ketika hanya mengejar barbuk saja, kalau memang sudah cukup 2 alat bukti, seharusnya tidak terlalu dikejar. Tapi untuk membuka tabir daripada penyebab daripada yang namanya pembunuhan ini, sudah berulang-ulang Abah menyarankan melihatnya dari yayasan dan sekolah. Kenapa Abah menyarankan melihatnya tahap awal ini dari yayasan dan sekolah? Karena itu adalah pintu masuk yang termudah untuk menemukan jejak dan untuk menemukan alasannya pembunuhan ini terjadi. Percayalah, motif itu akan bisa ditemukan bila tetap mengikuti yang namanya SOP, perkap, dan undang-undang. Karena dari semua itu, terutama di undang-undang dan SOP itu, tergandung jalan-jalan untuk memecahkan segala hal kasus apapun juga. Seperti yang tertulis, harta itu kalau di dalam kasus Subang ini adalah yayasan, sekolah, dan tanah. Baik itu tanahnya sekolah, baiknya tanahnya itu TKP rumah, lalu tahta. Tahta itu sama dengan seorang individu itu mempunyai pengaruh yang disegani dan diakui oleh orang lain karena dia bertahta atau berharta. Karena hartanya, dia mempunyai tahta atau pengaruh yang kuat. Sehingga dia pun mempunyai channel-channel di kalangan menengah ke atas.
Tidak mungkin seseorang bisa mendirikan suatu yayasan lalu sekolah itu bila tidak mempunyai channel atau pertemanan. Pertemanan baik seorang yang punya jabatan di suatu instansi, mempunyai pangkat di suatu organisasi keamanan seperti Polri atau TNI, ataupun di suatu lembaga umum seperti kemasyarakatan atau lembaga mandiri atau NGO, LSM. Jadi semua adalah pertemanan yang membuat seseorang itu mempunyai harta dan akhirnya mempunyai tahta. Inilah penyebab kedua yang akan menimbulkan hal yang ketiga seperti tulisan di atas di video ini adalah wanita. Wanita itu ada istri. Nah, biasanya juga seorang laki-laki kebanyakan mempunyai apakah selingkuhan, pacar baru, atau istri kedua, ketiga, keempat selain istri resmi. Itu yang maksud wanita daripada harta tahta dan wanita ini. Yang ini menjadi ilmu dasarnya dan pesan bijak dari orang tua zaman dulu. Setelah mengamati dan di video ini Abah mulai berbicara menganalisa tentang motif, yayasan itu pasti menghubungi orang-orang seperti notaris, advokat, terutama notaris dulu nih, sekolah, itu pasti berhubungan dengan orang-orang di kedinasan. Tanah, biasanya tanah ini yang menimbulkan sengketa itu adalah rasa iri, itu yang paling utama dalam setiap kasus. Selain tidak diperhatikan oleh seorang yang punya harta ini. Atau banyak hal penyebabnya. Tapi dasar simpelnya adalah itulah penyebab dari apapun terjadi kasus, baik itu kasus pidana dan perdata tanah ini. Bila menelisik lagi di awal-awal, banyak sekali informasi yang masuk tentang yayasan, sekolah, dan pemilik rumah atau tanah tempat berdirinya rumah ini. Siapa pemiliknya? Di mana biasanya yang terjadi, dan ini biasanya sudah ditahu oleh para penyidik karena begitu banyaknya laporan tentang sengketa tanah kah, tentang harta warisan kah, tentang perebutan harta kah, atau tentang tidak mendapatkan keuntungan dari harta tersebut, bisa itu tanah, bisa itu hasil dari sekolah, bisa juga itu dari yayasan. Inti semua dari semua yang membuat seseorang ini akhirnya berbeda atau mempunyai suatu hal yang akhirnya melenceng adalah wanita. Itu kebanyakan, mohon maaf Abah katakan seperti ini, karena seorang lelaki itu pasti terpengaruh, mungkin punya persoalan lalu akhirnya mencari tempat pelabuhan baru, istilahnya kalau bagi Abah seperti itu bahasanya. Mungkin punya saudara
Karena dalam kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini dari dulu dan mulai ini merebaknya lebih-lebih ini di akhir-akhir ini, yaitu mulai dari tahun 2000-an, rata-rata wanita penyebabnya. Nah, suami punya istri baru. Tapi ada juga mungkin pertemanan persaudaraan yang tidak mendapatkan, kita naik lagi ke yang paling atas, harta atau hasil daripada keuntungan yayasan sekolah dan hak tanah ini. Setelah Abah mengamati dalam 2 tahun ini, banyak beredar informasi dan berita dari para jurnalistik yang kelihatan nih di mata nih, yang terdengar nih, bahwa Yosep mempunyai beberapa saudara. Yosep pendiri yayasan dan sekolah. Saudara-saudaranya pun bisa seperti itu. Dengan kehidupan yang melonjak, mulai berharta. Tapi Yosep sendiri tidak mendapatkan apa-apa, bahkan ditekan keuangannya oleh almarhumah istrinya. Padahal Yosep ini sudah mempunyai istri kedua. Saat ini polisi kembali olah TKP berdasarkan keterangan saksi. Di mana saat ini di 2023 ini rumah TKP di garis polis lain kembali. Tapi Abah berbicara di video ini kembali ke awal-awal penanganan TKP, yaitu di tahun 2021 dari tim dulu, di mana diketahui penanganan daripada olah TKP ini sangat jorok sekali dan banyak yang tidak mengikuti SOP Perkap dan undang-undang. Bahkan yang sangat disayangkan di tahun 2023 ini pun terbukti apa yang telah pernah Abah sebutkan di video Abah. Abah pertanyakan juga, kemana barbuk itu? Sudah semuakah barbuk itu tersimpan? Terbukti kemarin ada motor Aerox yang baru diserahkan kepada Polda Jawa Barat. Ada perhiasan berdasarkan informasi dan berita dari para jurnalistik, ada emasnya almarhumah yang diberikan oleh Pak Mulyana kepada Pak Yosep, lalu diberikan kepada anaknya, Pak Yoris. Di penanganan TKP pertama ini pun banyak sekali kejanggalan yang seharusnya berdasarkan SOP serta Perkap dan undang-undang. Hal ini harus ditangani dulu. Di video yang lalu Abah sudah mengatakan dibagi 2 tim. Tim Krimum dan Krimsus ini bekerja bersamaan. Di mana ketika ini dilakukan secara bersamaan, waktu untuk mempercepat pengungkapan kasus ini pun akan tercapai dengan cepat. Salah satu hal yang pernah terdengar dulu di dalam rumah TKP
Di dapurnya di atasnya itu ada para yang terbuka atau loteng yang terbuka. Sepertinya dulu itu ada berita jurnalis dan juga informasi para YouTuber yang menayangkan tentang ada orang di atas para itu. Siapa dia? Hal itulah yang tidak ada kelanjutan beritanya. Apakah dia jadi saksi atau juga jadi terdakwa? Karena bisa saja dia pelaku, bisa saja dia yang menyaksikan. Tapi berdasarkan informasi, berdasarkan berita, di dalam rumah TKP ini yang tinggal cuma hanya 2 orang, yaitu kedua almarhumah, ibu dan anak tersebut. Berarti orang yang berada di atas para ini siapa? Dan itu terindikasi pelaku, salah satu bagian daripada pelaku, eksekutor atau pembantu. Seperti pengakuan Danu sendiri, yang sekarang Danu bisa dikatakan juga sebagai saksi tapi juga sebagai terdakwa. Ini mungkin Abah berpikir banyak miscommunication atau hasil-hasil daripada pengolahan TKP awal ini, laporannya tidak diketahui oleh tim kedua dari Polda Jabar ini. Nah, kemana ini? Karena biasanya kan harus ada laporannya. Mungkinkah laporannya itu tidak lengkap semua? Pak Profesor Reza Indragiri ini ketika ditanya oleh salah satu stasiun TV menerangkan bahwa banyak kasus terhambat karena keterangan saksinya. Ketika saksi ini diketahui selalu saja berbohong. Ya, Abah harap dan semua masyarakat mengharap kasus ini betul-betul tuntas. Dan mungkin Abah sarankan di video ini, walaupun dulu Abah menyarankan cepat di P21 kan, tapi di 2003 ini Abah terbalik menyarankannya. Pihak penyidik tidak usah terburu-buru untuk menjadikan P21 untuk masuk ke pengadilan. Karena feeling dan terindikasi ada framing. Walaupun Abah mengatakan bahwa para penyidik sekarang memang sangat berbeda dengan pemakaian daripada baju tahanan berwarna biru. Abah salut. Dimana juga Ibu Dr. Hasri sendiri mengatakan tidak butuh pengakuan. Asalkan alat bukti cukup. Karena keterangan informasi daripada pihak kepolisian sendiri kurang untuk press release, press kompres dengan para jurnalistik, menyebabkan tidak mengetahui berapa banyak barang yang bisa menjadi alat bukti yang sudah didapatkan oleh para penyelidik dulu dan laporannya diserahkan kepada para penyelidik Bersambung yang part baru 2. ini. Terima kasih para sahabat mensupport channel ini.